Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Septiani dan rekan saya Izra Maulana. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang pembiayaan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari pembiayaan. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Selanjutnya ada analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan diperlukan agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam analisis pembiayaan di bank syariah adalah: yang pertama, pendekatan analisis pembiayaan. Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syariah. Yang pertama ada pendekatan jaminan. Artinya, bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam. Yang kedua, pendekatan karakter. Artinya, bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah. Yang ketiga, pendekatan kemampuan pelunasan. Artinya, bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil. Yang keempat ada pendekatan dengan studi kelayakan. Artinya, bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam. Yang kelima, pendekatan fungsi-fungsi bank. Artinya, bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang disalurkan. Yang kedua ada prinsip analisis pembiayaan. Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagi marketing, harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu karakter, artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. Yang kedua, sefactity, artinya kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Yang ketiga, kapital, yaitu besarnya modal yang diperlukan peminjam. Yang keempat, kolateral, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Yang kelima, condition, artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. Prinsip 5C tersebut biasanya ditambah dengan 1C, yaitu constraint, artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Dan untuk bank syariah, dasar analisis 5C belum cukup sehingga memperhatikan kondisi sifat amanah, kejujuran, kepercayaan dari masing-masing nasabah. Yang ketiga, tujuan analisis pembiayaan. Ada dua tujuan dalam analisis pembiayaan, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka
mendorong dan melancarkan perdagangan produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemua ditunjukkan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan tujuan khususnya yang pertama untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam. Yang kedua untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan. Yang ketiga untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Yang keempat, prosedur analisis pembiayaan. Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah. Yang pertama, berkas pencatatan. Yang kedua, data pokok dan analisis pendahuluan, yaitu yang pertama, realisasi pembelian, produksi dan penjualan. Yang kedua, rencana pembelian, produksi dan penjualan. Yang ketiga, jaminan. 4, laporan keuangan. 5, data kualitatif dari calon debitur. 3, penelitian data. 4, penelitian atas realisasi usaha. 5, penelitian atas rencana usaha. 6, penelitian dari penilaian barang jaminan. 7, laporan keuangan dan penelitian. Yang kelima ada keputusan pemohon pembiayaan. Yang pertama, bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Yang kedua, wewenang pengambilan keputusan. Yang keenam, aspek-aspek analisis pembiayaan. Poin A, evaluasi pasar dan pemasaran hasil produksi. Seorang analisis pembiayaan harus memiliki aspek. Yang pertama, internal strategi pemasaran perusahaan dari 4P, yaitu produk yang dihasilkan perusahaan, freight strategi distribusi produk, freight strategi harga penjualan produk, promotion strategi promosi produk. Yang kedua ada eksternal berupa perkembangan kehidupan ekonomi umum. Yang kedua, keadaan politik negara. Yang ketiga, peraturan atau keputusan pemerintah. Yang keempat, perkembangan suasana persaingan pasar. Yang poin KB, evaluasi manajemen perusahaan debitur. Yang pertama, usaha perusahaan, usia perusahaan. Yang kedua, kualifikasi dan kekompakan kerja pimpinan. Yang ketiga, kedudukan perusahaan di pasar. Yang keempat, kemampuan mengelola harta perusahaan. Kelima, kemampuan mengelola sumber daya manusia. Yang keenam, kemampuan memperoleh keuntungan. C, analisis kondisi keuangan. Yang pertama, kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Yang kedua, struktur pendanaan operasi perusahaan. 3, kemampuan mereka untuk melunasi pinjaman yang jatuh tempo. Yang keempat, efisiensi pengelolaan harta perusahaan untuk masa lampau. Yang poin ketujuh itu ada alat analisis. Alat analisis pembiayaan dapat berupa angket. Kedelapan, rumus hasil analisis. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perumusan hasil analisis pembiayaan. Yang pertama, identitas pemohon. Kedua, umur calon antara 22 sampai 50. Yang ketiga, alamat rumah jelas. Yang keempat, tempat calon usaha berada di dekat wilayah kerja bank syariah yang bersangkutan. Yang kelima, identitas usaha. 6, pengalaman usaha minimal 2 tahun. 7, lokasi usaha strategis. 8, status usaha bukan sambilan. 8, status tempat usaha diprioritaskan milik sendiri. 9, aspek pasar. 10, barang yang diproduksi atau dijual tidak terlalu banyak pesaing dan memang dibutuhkan banyak orang. Upaya kreatif dan inovatif perlu dimiliki agar dapat memiliki peluang-peluang pasar yang dapat dimasuki sekaligus memperoleh keuntungan. 11, sumber bahan baku. 12, sumber bahan baku mudah diperoleh, cukup murah, juga memungkinkan dapat didaur ulang. 13, aspek pengelola.
14 mempunyai perencanaan usaha ke depan yang detail, 15 mempunyai pengalaman dan tenaga terampil, 16 mempunyai catatan usaha, 17 aspek ekonomi, 18 produk yang diproduksi dan dijual tidak merusak lingkungan, 18 produk yang dibuat tidak dilarang oleh agama maupun negara, 18 permodalan, 19 peminjam harus mempunyai modal minimal 30% dari pembiayaan yang diajukan ke bank syariah, 19 data keuangan, 20 kolerasi presentasi kemampuan membayar anggota pembiayaan harus 30% dari kemampuan menabungnya. Poin yang ke-9, rekomendasi analisis adalah gambaran kesimpulan rekomendasi analisis pembiayaan yang terdapat di dalam bank syariah. Apakah nasabah tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank syariah untuk mendapatkan pembiayaan atau tidak? C. Pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai pada realisasinya. Namun, realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Aktivitas ini memiliki aspek dan tujuan tertentu. Adapun tujuan pemantauan dan pengawasan pembiayaan yaitu A. Kekayaan bank syariah akan selalu terbantu dan menghindari adanya penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam bank. B. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan. C. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan data, laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan. Juga media pemantauan yaitu A. Informasi dari luar bank, B. Informasi dari dalam bank syariah, C. Meneliti perputaran yang terjadi atas debit dan kredit pada beberapa bulan berjalan. Ada juga kunjungan pada peminjaman. Tujuannya adalah untuk mempertimbangkan dan memantau efektivitas dana yang dimanfaatkan peminjam. Hal-hal yang dilakukan, membuat laporan kegiatan peminjam, laporan realisasi kerja bulanan, laporan stok atau persediaan barang, laporan kegiatan investasi bulanan, laporan hutang dan piutang. Yaitu ada juga D. Penanganan pembiayaan bermasalah. D. Ada penanganan pembiayaan bermasalah. Risiko yang terjadi dari peminjam adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Untuk mengantisipasi hal itu, maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya. Demikianlah penjelasan dari kami tentang pembiayaan. Mohon untuk teman-teman untuk memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.